Semua selamat pagi. Shalom. Jelas ya suara saya? Jelas, Pak, Oh, sejelas puji orangnya. Tuhan. Tuh. Terima kasih, oleh karena anugerah Tuhan kita bersyukur pagi hari ini bangun dengan tubuh yang sehat, diberikan nafas, dan kita telah menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dan saatnya kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Segala kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur bahwa waktu yang Tuhan beri kami pagi ini untuk bersekutu dengan Tuhan lewat persekutuan doa MGC secara online. Kami bersyukur Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kami kuat, kami sehat karena Tuhan Yesus. Dan saatnya kami mau mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dan hamba-Mu khususnya menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, hamba-Mu yang sangat terbatas dan banyak kekurangan ini. Mohon Roh Kudus mengurapi kami semua. Sehingga setiap kebenaran ini kami diberkati. Kami berdampak Tuhan. Kami disiplin Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya ini karena anugerah Tuhan. Kami tahu firman itu adalah Allah sendiri, adalah firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berbicara kepada kami, kami siap mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi orang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudara? Saya percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Haleluya. Katakan kepada saudara dan teman saudara, katakan Anda adalah orang-orang yang berbahagia di dunia ini. Tentu hal ini, saudara, yang satu hal di mana kita dapat kebahagiaan di saat kita mau disiplin. Ya, dengan tema khotbah yang singkat pagi ini, disiplin diri membentuk pribadi berdampak. Ini saya baca tema ini sangat-sangat diberkati, saudara. Disiplin diri, jadi untuk pribadi, bukan kepada orang lain. Saya harus disiplin. Lewat disiplin ini, saya terbentuk pribadi berdampak untuk bagi orang lain. Bagi lingkungan, bagi sesama, bagi keluarga. Tapi untuk kita lebih jelas lagi, mari kita akan baca firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita dari 1 Timotius pasal 4 dari ayat 6 sampai ayat 13 ya. Ke 13. Saya akan membaca dengan kita dengan cepat, Bapak Ibu bisa melihat Alkitabnya masing-masing. Dengan nats yang ada di atas, tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat 13, sementara itu sampai aku datang,
bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar, dan dalam mengajar. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tahu bahwa suratan Paulus kepada Timotius, kepada anak muda yang dikasihi Tuhan, bagaimana memberikan suatu nasihat kepada seorang Timotius di dalam pengajaran pada masa itu, karena ada ajaran-ajaran yang tidak sehat yang menyampaikan tentang Kristus dengan tentu dengan tujuan lain. Maka Paulus penegasan dalam hal ini, dia katakan bahwa waktu-waktu, ya, bahwa waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, ya. Jadi jelas di sini Paulus sampaikan tentang nasihat kepada Timotius dalam pengajaran yang disampaikan, tentu ada disiplin dan tentu dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat saudara, dikatakan di sini disiplin dalam adalah langkah konsisten, ya, dalam ketaatan, kepatuhan kepada nilai-nilai atau aturan-aturan yang kedisiplinan membawa keberhasilan dalam hidup. Saudara, kita percaya bahwa semua kita mau berhasil. Kita sepanjang hidup kita mau diberkati Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara, sampai sekarang kita belajar bagaimana mendisiplinkan diri. Baik dalam pengajaran tentang Alkitab firman Tuhan, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, semuanya harus disiplin. Semuanya harus tertib. Karena di saat kita melakukan sesuatu kedisiplinan, akan menjadi berkat bagi orang lain. Akan menjadi saksi bagi orang-orang yang belum kenal Kristus. Misalnya kita masuk kantor, misalnya jam 8, seorang karyawan, dia harus memperhitungkan kalau dia masuk kantor di Jakarta jam 8 atau setengah 8, ya karena ini macet, tentu dia harus jam 5 berangkat supaya tidak terlambat. Begitu juga anak-anak sekolah. Kalau anak sekolah masuk jam 7, dia harus disiplin. Dia harus berangkat lebih awal sehingga tidak terlambat. Ya, saya sebagai pengajar, sebagai guru juga harus disiplin, saya pribadi. Kalau mahasiswa saya di jam kuliah saya jam 10.25, saya katakan tidak boleh terlambat. 5 menit atau 10 menit sebelum jam kuliah sudah di kelas. Tentu harus saya memberikan suatu contoh teladan. Kalau murid 10 menit sebelum masuk kelas, saya tentu harus awal lebih. Paling tidak 15 menit sebelumnya saya sudah ada di kelas. Nah ini saudara, supaya apa? Tentang disiplin ini kita harus dari diri kita sendiri. Nah saudara, sejak kita ada suatu perubahan dalam hidup kita sejak dari kecil, disertai dengan kebiasaan disiplin dan membawa kepada perubahan besar. Ini penting nasihat Paulus ini kepada Timotius dan kepada kita. Saya pribadi, sejak saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Kristus, saya harus bangun jam 5 waktu saya di sekolah. Waktu saya ada di asrama. Kalau terlambat kita kena disiplin, saudara. Tapi sejak saat itu, saudara, justru saya harus sebelum jam 5, saya sudah bangun. Ya, karena pada saat itu pernah saya kena teguran sebagai teman-teman di kampus itu, kalau di asrama kita jam 5 sudah harus di aula. Saya bangun jam 6, saudara. Awal-awalnya saya kemana? Teman-teman udah semua pergi. Nah, ini kesalahan saya dan akhirnya saya ada disiplin pada saya. Nah, sejak dari situlah saya belajar. Dan sejak itu
saya harus bangun pagi. Walaupun tidur jam 12, jam 1, tetap bangun sebelum jam 5 itu sudah. Lah ini satu hal. Jadi sampai kita besar, kita ada suatu perubahan. Lah Paulus menekankan ini kepada Timotius bahwa ajaran-ajaran yang tidak sehat. Maka yang mengatakan Yesus, ya, ada tujuan-tujuan lain untuk menyesatkan. Lah kita harus belajar dalam beberapa hal ke depan bahwa tugas menghadapi oleh ajaran sesat ini sampai hari ini, saudara, gereja-gereja Tuhan itu masih mengalami hal itu. Ini mengancam jemaat. Makanya jemaat, saudara, harus kita juga mendisiplinkan dalam ajaran, dalam gereja. Ya. Lalu di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, di 1 Timotius 4, dalam ayat 6 sampai 7 itu, sudah jelas dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Ya, perhatikan. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus. Ini kata Paulus kepada Timotius. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik, ya, dalam soal-soal apa? Pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi apa yang diajarkan Paulus kepada Timotius ada suatu penegasan bahwa hati-hati untuk menyampaikan ajaran-ajaran, jangan menyimpan, harus disiplin, harus kebenaran firman Allah, harus Alkitabiah. Ini penting juga, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan, kita disiplin dalam ajaran ini. Makanya saya percaya bahwa di MGC ini tidak juga sembarang khotbah. Karena apalagi ini okumene, saudara. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia akan tahu. Jadi tentu juga yang menyampaikan firman Tuhan ditanya dulu latar belakangnya apa. Gerejanya yang mana. Karena kalau kita sudah dengar, saudara, wah itu agak repot. Apalagi memang firman Tuhan yang disampaikan, tapi akhirnya dia katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ini lebih bahaya lagi. Karena ada banyak pakar-pakar teologi yang juga berbicara hal itu. Kalau seperti itu Yesus bukan Tuhan, untuk apa kita ada doa pagi? Ada apa kita menyembah Yesus? Kan sama saja dengan ajaran yang lain, dengan agama yang lain. Nah Amin. ini yang Paulus katakan, Timotius, ya, pokok-pokok iman ini, yang kau Allah ajaran yang sehat ini, ya harus lakukan sesuai dengan firman. Dan diingatkan, ayat ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Luar biasa, saudara. Ini disiplin dalam ajaran. Kita harus belajar. Kita harus menjauhkan yang lain-lain di luar pada firman. Karena kita tahu hari-hari ini apalagi di YouTube, saudara. Waduh, khotbah-khotbah itu luar biasa. Yang mau orang jemaat dengar, telinganya enak gitu. Apalagi kalau ada guyon-guyon, ada yang ini tentang bagaimana kehebatan. Ini nggak benar, saudara. Kembali pada Alkitab. Apa yang dibahas dengan firman Tuhan. Nah kita hari-hari ini kita harus disiplin kepada jemaat juga. Jangan-jangan sampai kita akan menghadapi kesesatan, saudara. Begitu banyak kita ikut komunitas, tapi kita tidak pilah-pilah mana yang benar ini, mana yang salah. Ini ajaran yang benar yang mana? Karena ajaran yang benar itu tentu tidak dapat secara instan. Namun perlu apa dikatakan di sini, tekun dan memakan proses. Orang belajar di STT itu S1 4 tahun ya. 140 SKS. Pernah ada seorang hamba Tuhan bicara dengan saya, Pak, gimana Pak bisa 2 tahun enggak di sekolah yang Bapak ngajar itu?
Aduh, saya bilang 2 tahun, nggak ada ya yang 2 tahun. 4 tahun harus ikuti 8 semester. Ada nanti ikut ujian-ujian proposal, baru Anda. Kalau bisa Pak 2 tahun aja Pak, kan saya hamba Tuhan. Dan memang kamu justru mau hamba Tuhan harus belajar dengan baik. Jangan hanya gampang 2 tahun udah STH, apalagi S2, S3, S-teler. Hanya 1 tahun, 2 tahun udah gelar doktor. Saudara, untuk kita belajar dengan kebenaran itu harus latihan badani, kata firman Tuhan di sini. Latihan dirimu termasuk dalam ibadah. Latihan secara badani. Proses, saudara. Saya minta maaf kalau ada gelar-gelar yang gampang cepat gitu ya. Saya belum lihat di bangku sekolah udah MTH. Hebat kali. Orang proses harus S1 dulu. Nah, ini kita supaya kita belajar dengan bicara dengan disiplin. Lah, seorang anak Tuhan yang mau untuk berdapat harus terdidik. Kata firman Tuhan di sini apa? Terdidik dalam soal-soal apa? Pokok iman, ajaran yang sehat. Ini bisa dimulai dengan belajar. Baca firman Tuhan, memahami dan terus mendalami pengakuan iman. Saya seorang ikut di organisasi GBI, harus saya mengikuti aturan yang ada di GBI, sinode saya. Ada pokok-pokok iman, ada ajaran tentang pengakuan iman. Jangan salah. Tentu hal ini, saudara, semuanya yang kita harus lakukan adalah kebenaran ini tidak hanya timbul dengan sementar. Ada proses, ada dengan belajar, harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kita semua kalau kita melakukan hal ini adalah orang-orang yang hebat dan berbahagia, menjadi berkat bagi orang lain. Saya katakan dengan mahasiswa saya, kamu masuk di perpustakaan begitu banyak buku, begitu ribuan buku. Tapi ingat, ada buku yang menyesatkan. Ini tentang jangan semua buku. Makanya kalau saya kasih, mereka punya tugas harus bedah satu buku, kirim saya dulu. Saya akan lihat judulnya, siapa pengarangnya, latar belakangnya dari mana. Ya, jangan-jangan kan nanti kita akan sharing tentang buku yang menyesatkan gitu. Nah, begitu juga dalam gereja. Gereja juga harus dididik. Dalam gereja harus ada pendidik agama Kristen. Dalam gereja harus ada pelayanan, komsel. Ya, saya bersyukur dengan MGC ini banyak kegiatan saudara tentang belajar. Bagus. Ada komsel, ada wanita bijak, ada pria sejati contohnya. Mungkin itu nanti harus dibuat lagi itu. Lah, saudara, ini itu kita belajar sama-sama. Ya, kembali kepada semua belajar untuk memahami, mendalami kebenaran firman Allah. Ya, kemarin saya khotbahkan tentang di gereja saya bahwa Alkitab, tentang Alkitab. Alkitab itu tanpa salah. Ya, kita harus tegaskan. Nah, kalau tanpa salah, apa buktinya? Ada bukti. Nah, ini juga kedisiplinan. Oke, lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya next, Bapak. Disiplin dalam kebaktian. Ah, ini pasti banyak orang yang nggak senang hal ini. Ibadah online, ya ini semua harus belajar ya. Tapi kalau kita sudah ambil keputusan ya tetaplah setia gitu. Di gereja juga. Kemarin saya ngomong sama jemaat, saya menghimbau. Saya bicara tentang Alkitab ini. Besok-besok Bapak Ibu bawa Alkitabnya. Ya, saya menghimbau.
HP itu bagus, ada Alkitabnya juga, tapi godaannya banyak sekali. Tadi kita baru buka Alkitab satu ayat, sudah pindah ke tempat yang lain. Facebook lah, WA lah, hal-hal yang lain. Pendeta lagi khotbah berapi-api di depan, seakan-akan lagi lihat Alkitab di HP. Tapi bukan firman Tuhan yang dikhotbah ke pendeta, tapi yang lain-lain, saudara. Lagi main Facebook. Siapa yang tahu? Nah, ini perlu kita disiplin. Karena ibadah itu kan berbakti. Kita sudah persiapan dari rumah, bawa 1 jam sampai 2 jam, kita ada di gereja itu. Dalam kegiatan itu, dan kita harus mengikuti disiplin, kita harus mengikuti tata tertib di gereja itu. Makanya banyak orang kan tinggalkan gereja. Firman Tuhan dia katakan dalam Ibrani, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita datang ibadah itu bukan karena kita sungkan sama gembala, pendeta, atau ada tujuan lain. Kalau anak-anak muda kan ketemu pacar atau ketemu cewek-cewek yang belum ada pasangan atau cowok sebalik. Bukan itu, saudara. Itu kita datang itu bertemu Tuhan. Bukan cari pendeta. Makanya juga di dalam khotbah-khotbah kalau kita lihat sekarang ini, ini saya nggak enak juga. Kalau ada pendeta khotbah sampai 6 kali satu hari itu. Ya saya minta maaf ini teman-teman. Saya juga mau deh kalau diundang. Waktu kita kemari di WA saya Pak Beni. Karena tanggal 23 pastor. Wah, ke Kuningan sana, itu jarang saya khotbah di gedung-gedung besar gitu, Pak. Tapi pas minggu depan itu saya tidak bisa ada di Bogor ya. Kita bersyukur cabang gereja kita di Bogor itu Pak Weni, Bu Eri udah sering melayani teman-teman pas 7 tahun ya. Aturannya tanggal 18 tapi 23 kita bawa. Lah saya percaya juga nanti di mana di Kuningan pasti ada waktu yang terbaik. Maksud saya gini, bagaimana pelajaran yang kita berikan kepada jemaat hanya sekedar kita khotbah setengah jam dan kita sudah pindah ke tempat lain. Ini minta maaf. Karena ajaran yang kita sampaikan itu ibadah kita dalam ibadah. Eusebia berarti ada kesalehan orang yang dalam ibadah itu ya kita pergunakan. Bagaimana khotbah kita didengar? Mau ketemu jemaat kepada pengkhotbah di mana yang mau bersalam? Gak ada, udah hilang. Saya minta maaf. Makanya kalau saya ada gereja, kecuali dia ibadah kedua, ya tetap di tempat, jangan di tempat lain. Lebih bagus kalau bersamaan ya satu aja. Kalau 2 kali, 3 kali ibadah, oke, dari situ standby kita. Karena kita apa, saudara? Yang kita sampaikan ini kita mau disiplin juga sebagai seorang pembicara, seorang hamba Tuhan. Jadi teladan. Karena kita mengikuti ibadah ini dengan menghadap Tuhan. Ibadah yang tidak sesempit begitu kegiatan berbakti setiap minggu, tetapi harus mewujudkan dalam tindakan kita. Pelayanan kita. Kita melayani Tuhan yang menciptakan langit, yang memberikan hidup kita. Kita tidak boleh sembrono. Karena kita hebat berkhotbah. Kita sampai 6 kali itu tidak salah sebenarnya juga. Bagi saya. Tapi waktu itu. Ya mudah-mudahan tidak ada istilah target ya. Ya buksu ya. Saya tidak tahu ini. Tapi saudara.
ajaran yang kita sampaikan dengan benar harus disertai dengan tindakan kita. Itu dampaknya tadi kepada jemaat. Kan dalam beda kesalehan itu, ibadah itu kegiatan berbakti bersama setiap minggu. Kita harus disiplin. Kita harus melakukan. Di dalam gereja itu kan tidak hanya hari Minggu. Ada komsel sama dengan MGC juga. Ada pelayanan ini, ada yang kegiatan. Yang lain-lain, saudara kita. Nah, saya percaya. Apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, ya, bahwa secara tiang badani terbatas gunanya, tapi sedangkan ibadah itu berguna, saudara, dalam segala hal. Bukan hanya sekarang, nantinya, saudara. Oke, next, lanjutkan. Saya percaya ini saya khotbah ini bukan untuk kepada siapa, kepada saya sendiri, ya, kepada saya sendiri supaya apa yang saya sampaikan sesuai dengan tindakan saya. Ya, next lagi, Bapak. Hal yang ketiga, disiplin dalam keteladanan. Tadi saya sudah singgung dalam ayat 12. Paulus katakan kepada gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kedisiplinan perlu dibangun sejak dari dini muda. Selagi muda dibentuk. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, Timotius jangan dianggap kau masih muda. Kalau nggak salah 17 tahun ya Timotius ini ikut Paulus, luar biasa. Karena yang dia hadapi itu orang-orang yang ahli Taurat. Orang-orang yang tahu firman Tuhan. Hafal tetap Taurat. Tapi nggak bisa melakukannya. Hanya ngomong. Hanya bicara. Lah Paulus tekankan hal ini. Timotius jangan-jangan kamu rendah. Kamu harus menjaga ini. Seorang pun menganggap kau rendah karena kau agak muda. Jadilah apa? Teladan dulu. Kita ini belajar, sudah. Jadi teladan sebagai suami, sebagai istri, kepada orang anak-anak kita. Sebagai guru, sebagai dosen, sebagai kepala rumah tangga. Saya juga lagi belajar hari ini. Untuk menjadi teladan tidak gampang. Ngomong sih gampang. Ada harga yang harus dibayar jadi teladan. Apalagi sebagai orang percaya dalam perkataanmu. Ya ini udah jelas di sini. Yang pertama apa? Perkataan kita setiap hari harus kudus, harus disiplin. Jangan sembarang ngomong. Seringkali kita ngomongnya ya sembarang. Kok begini? Hamba Tuhan kok ngomong begini? Kalau khotbah di mimbar, wah suci. Tapi kalau di luar gereja, wah udah ngomongnya hal-hal yang lain. Ya kecuali kalau itu kita lagi apa ya, namanya apa, buat kita bisa tertawa gitu ya, itu beda sudah. Iya betul. Ada sasanya. Lah perkataan ini harus dijaga dengan benarkan apa yang kita sampaikan, kata-kata kita itu. Karena kalau kata-kata kita hanya satu, kebenaran, firman tidak lepas daripada bicara tentang kebenaran atau kuasa yang lain, saudara. Dan kedua, tingkah laku. Nah ini dipandang banyak kita ini. Salah sedikit. Tingkah laku apalagi pendeta, gembala, atau pemimpin. Aduh, sorotannya luar biasa, saudara. Saya kalau di kelas juga, karena saya sudah pengajar, saya hati-hati sekali untuk ngomong juga cara saya. Jangan tingkah laku saya nggak benar gitu. Bagaimana nanti muridnya ikuti. Itu hal, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan, tingkah laku kita harus baik, harus benar, harus suci. Lah kasih. Ini semua ini bagi orang percaya, ini bukan untuk kasih kita.
Jangan hanya ngomong kasih, kasih, aduh kasihan dia, ngomong tok. Minta maaf Bapak Ibu. Jangan bicara kasih lah. Orang lain juga hebat daripada kita, tetap kasih itu di luar Kristen banyak, saudara. Ya kita mengasihi sesama itu mungkin sesuatu yang kita kasih, apa makanan, minum, boleh saja. Tapi kasih kita itu luas, bicara kasih itu. Bukan hanya ngomong. Dan saya percaya kita harus menjadi teladan dalam hal ini. Kasih kita. Kasih juga tidak boleh dibeda-bedakan, saudara. Ya, orang kaya, orang miskin sama di hadapan Tuhan. Ya, ke gereja karena ini orang pejabat, ya waduh kasih kita luar biasa. Tapi kalau orang ya nggak biasa-biasa, biasa aja. Jangan. Baik, kesetiaan. Setia. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus setia. Kita juga harus kesetiaan, saudara. Kesucian kita. Betul. Jaga kekudusan. Lah ini yang saya bisa sampaikan, minta maaf teman-teman. Ini khotbah ini untuk saya. Ya. Supaya lewat melalui ini kita tetap diberkati. Amin. Mau kita berdoa supaya waktunya bisa dilanjutkan nanti. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi ini menegur hamba-Mu sendiri dan kami semua. Supaya kami disiplin diri sebagai pribadi utuh yang berdampak bagi orang lain. Supaya kami menjadi saksi Tuhan dengan benar. Tuhan tolong kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami selama ini kurang disiplin dalam segala hal. Tapi firman-Mu mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus. Urapi kami. Supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lina. Luar biasa. Waktunya singkat, saya maaf karena waktu saya habis. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paul Gulo untuk firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema disiplin diri membentuk pribadi berdampak. Sudahkah kita mendisiplinkan diri sehingga kita berdampak? Gak usah jauh-jauh sampai sedunia ya. Di lingkungan kita aja, sudahkah Amin. kita berdampak? 3 hal yang penting bahwa disiplin di dalam ajaran. Ya, karena pada saat ini banyak sekali ya ajaran di gereja pun kita harus berhati-hati. Makanya kadang di gereja saya sendiri pun saya bilang, oh ini bukan, saya tidak sepaham. Karena tidak sesuai menurut saya ya dengan keberadaan saya misalnya. Kemudian disiplin di dalam kebaktian. Kebaktian ke gereja, kadang-kadang kita datang terlambat, sudah mau khotbah gitu, baru datang. Tapi kalau nonton nggak telat, rasanya sayang kalau nonton sampai telat gitu. Terus tapi kalau di MGC ini minta maaf Bapak Ibu, tidak semua buka kamera karena ini pagi hari kita harus uber-uberan dengan waktu. Betul. Ada Ya. sebagian yang bisa duduk diam seperti saya karena harus bertugas, tetapi ada juga yang menyimak dengan telinga ditutup karena harus menyiapkan sarapan. Pilihannya boleh ikut MGC tapi harus sarapan pagi selesai. Nah, biasanya emak-emak kan gitu tuh. Nah, jadi disiplin dalam kebaktian ini kalau di MGC adalah disiplin bahwa kita menggunakan telinga kita untuk mendengar. Amin. Amin, amin. Dan yang ketiga yang penting, disiplin dalam keteladanan. Di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kalau buat kita yang sudah berkeluarga, bisakah kita menjaga kesetiaan kita, kesucian kita di dalam pernikahan? Apakah kasih yang awal-awal ketika kita masih pacaran itu masih tetap berdampak sampai pada saat ini? Gitu. Walaupun misalnya ada berpaling kepada hati yang lain, pasangan kita, tapi apakah kita tetap setia? Gitu. Karena dulu waktu saya kuliah, saya ketemu dengan salah seorang teman, suaminya artis. Kemudian dia tanya sama saya gini, Lin,
kalau nanti kamu menikah dan suamimu, teman saya ini sudah menikah dengan artis, saya waktu itu masih kuliah gitu. Lin, kalau nanti kamu punya suami dan suamimu berselingkuh, apa yang kamu lakukan? Saya cuma jawab gini, ya saya doain lah gitu. Terus teman saya bilang dan saya cukup kaget, dia bilang gini, kalau gue sih kagak gitu, Lin. Padahal dia sama-sama Kristen. Dia bilang, kalau gue laki gue selingkuh, ya gue selingkuh lagi. Ah, mengerikan sekali. Tapi itulah di dalam kehidupan. Nah, saat ini siapa yang mau berbagi, meneguhkan, Ya, banyak sharing, hamba-hambanya silakan. ini. Saya lihat si Pak Heri ini sudah semangat tuh, Airi. sudah buka. Iya, silakan, Pastor Heri. Ya, shalom semuanya. Shalom Pak, shalom Pak. Shalom. Thank you Pak Paul Ya, buat sama-sama Pastor khotbahnya. Heri. Iya, itu. Tentang disiplin kerohanian memang kita sebagai anak-anak Tuhan ya, itu harus ya boleh katakan dituntut ya dituntut gitu. Dan kita juga tuh harus mengerjakannya gitu loh dari hal-hal yang kecil seperti dari Pak Paul bilang. Betul. Kalau kita mau ibaratnya tetap eksis di dalam Tuhan, ya kedisiplinan itu harus dilatih gitu, nggak bisa sembarangan. Saya mengambil contoh itu karena saya dulunya tuh seorang atlet ya, disiplin itu saya dituntut untuk latihan tepat waktu, datang sebelumnya, pulang, ya kan gitu. Terus apalagi misal makanan yang harus dimakan itu menuntut kedisiplinan. Contohnya kalau kita lihat tuh eh, misalnya dalam sepak bola Cristiano Cristiano Ronaldo disiplin banget tuh dia. Kalau saya baca biografinya, dia pantang minum Coca-Cola. Tuh, itu dia terapkan kepada anak-anaknya juga. Kenapa? Dia bilang, itu Coca-Cola nggak sehat. Dia makan makanan yang sehat. Dia disiplin mengatur jadwal latihan dia. Meskipun dia tidak ada latihan atau tidak ada kompetisi, tidak ada kejuaraan, tapi dia menjaga badannya. Dia tidur jam berapa, dia bangun latihan, dia gym, dia berenang, dia apa, dia makan makanan yang sehat. Lihat aja tuh badannya. Umur 40 aja badannya masih seperti itu. Nah itu sekedar contoh. Apalagi kita ya sebagai anak-anak rohani, anak-anak Tuhan. Kita harus melatih diri kita ya doa, baca firman seperti yang Pak Paul katakan tentang apa? Tentang perkataan, perilaku baik di gereja. Bagaimana di gereja kita ya boleh katakan 1,5 jam aja kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita, ya kan? Apalagi kalau di luar. Nah, di gereja yang 1,5 jam kita nggak bisa, di luar berapa jam kita? Nah itu. Lihat lagi siapa, misalnya saya teringat akan Michael Jordan tuh, saya baca bukunya. Dia disiplin latihan, mau tidur aja, dia pasang itu ring buat basket tuh ya. Tidur dia latihan tuh begitu. Sebelum tidur, bola gitu. Dilemparkan. Sebelum tidur. Nah, itu. Jadi hal-hal begitu tuh menjadi inspirasi bagi saya. Itulah seorang juara. Apalagi kita harus keluar sebagai seorang pemenang. Nah, di mana? Ya kita bisa latihan. Kita bisa berdoa ketika kita misalnya dalam perjalanan. Itu salah satu untuk disiplin, membentuk kerohanian kita selalu. Ku terhubung denganmu. Nah, itu salah satunya. Itu aja sih yang saya mau tambahkan. Thank you Pak Paul buat Luar biasa khotbahnya. Pastor Heri. Terima Memberikan kasih semangat, atas memberikan penugasannya. inspirasi untuk terus disiplin Terima sebagai kasih. anak-anak Tuhan. Saya percaya MGC adalah komunitas yang membangun, membuat kita semakin disiplin, saling menguatkan. God bless you all. Amin, amin. Heri, Bu Lina. Ya, terima kasih Pastor Heri untuk peneguhannya pada pagi hari ini. Ibu Yudi bilang, buatlah disiplin sebagai nafas kehidupan. Ya, silakan Bu Yudi kalau mau bicara boleh kok. Kalau mau tulis aja juga boleh Bu Lina ya. Boleh, tapi kalau dengar suaranya lebih mantep Bu. Boleh Bu, asal jangan Itu merenung. udah ada Bu Pera. Jadi terima kasih Pak Paul. Iya, Ibu Pera udah angkat sama-sama. tangan tuh yang lebih disiplin. Jadi benar saya pikir kalau kita baca buku ya autobiografi ya, autobiografi orang ya, baca deh buku Pak Harto aja, Soeharto. Dia disiplin dong.
baca buku orang-orang besar dalam kehidupannya, mereka itu saya baca, mereka tuh disiplin loh. Jadi bagi saya orang sukses itu pasti dia disiplin ya. Jadi emang disiplin itu saya setuju Pak Bulo ya, itu sebagai basic sekali fundamen dalam kehidupan. Hmm. Kita nggak ngomong orang kaya ya, orang sukses itu belum tentu orang kaya juga kan. Sukses itu dari segala kehidupan ya, bukan orang kaya sukses. Tapi saya pikir kalau kita ingin menggapai cita-cita kita, kita disiplin, kita kan buat planning ya, buat perencanaan hidup ya. Yang tadi Pak Bulo bilang kita bisa nanti jam ini mau berdoa, tapi pegang HP dulu dari jam 5 bisa berdoa jadi jam 10 gitu. Kita aja nggak komit dengan disiplin yang kita buat gitu. Jadi yang masih punya anak-anak gitu, kayak Bu Lina jaga orang tuanya, disiplin banget. Dia tidak mau meninggalkan schedule-nya gitu. Itu bagian dari disiplin suksesnya Bu Lina menjaga orang tua. I'm salut Bu Lina ya, luar biasa. Jadi yang begitu punya anak, Pak Heri udah punya cucu, nah perlu tuh diajarin anaknya bilang suruh disiplin karena saya nggak terbayang ya kehidupan untuk anak-anak yang zaman kini ya susah sekali loh, susah bagi saya loh. Zaman kita zaman luar biasa enak ya kalau membuat jadi disiplin, tapi kalau yang masa kini disiplin itu emang diajarin dari lahir ya, lebih baik dari lahir terus karena nggak bisa mendadak, "Yuk disiplin yuk, udah setua kita," gitu. Ya gitu aja, terima kasih Pak Paul Buluh, terima kasih Bu Sama-sama Lidi. Bu Yudi, terima kasih atas peneguhannya. Ya, Ya, terima kasih Bu Yudi. Ya, silakan Pak Paul. baik. Ya, memang benar ya. Jadi kita memang harus latih dari kecil sebenarnya, latihan itu ya. Ya, saya coba untuk anak-anak saya tentang doa pagi itu. Kalau tetap jam 5 ya jam 5 tetap doa pagi gitu. Jadi itu bagaimanapun misalnya tadi ini kan mereka doa sendiri karena saya ada di sini. Jadi kita memang kalau sudah memulai pasti itu akan diikuti ya. Walaupun itu suatu proses ya. Begitu juga dalam hal-hal yang lain ya di ibadah di gereja. Kita kan punya komitmen dulu kan. Kita segala sesuatu ya kita punya komitmen. Jangan kita melakukan disiplin itu terpaksa. Disiplin itu dengan sukacita kita lakukan dengan bahwa ini bermanfaat untuk kita, untuk saya. Ya saya jemaat di Bogor itu, saya kalau khotbah mereka di dalam gereja, tapi pernah itu ada tamu pas lagi setengah khotbah banyak di luar, saya keluar. Saya lihat mereka duduk-duduk, saya ngomong, "Kamu datang ibadah sini atau ya nggak usah ibadah," saya bilang gitu, "kalau kamu nggak masuk dalam gereja." Nah, sejak dari situ ya saya tentu ada ketegasan dalam hal itu, tapi akhirnya untuk kebaikan juga. Nah, ini perlu ada penegasan kita, ada juga dengan kita memberikan. Dan tentu harus jadi teladan, itu penting, Bu Lina ya. Jadi kalau kita sesuatu yang kita jadi apa dulu teladan yang baik. Ya saya percayalah ya kita semua belajar hal ini sampai sekarang saya juga masih belajar disiplin ini bukan karena saya sudah khotbahkan ini khotbah untuk saya sebenarnya. Ya, oke Bu Lina, teman-teman lain silakan kalau ada yang memberikan. Ada Pak, ada Ibu Peranika yang sudah resen. Silakan Bu Peranika. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Sangat memberkati ya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Paul tentang disiplin ya. Bagi saya secara pribadi, satu yang belum bisa saya laksanakan di dalam disiplin waktu, yaitu disiplin waktu tidur. Karena apa? Mungkin karena profesi saya ya, secara sebenarnya bisa saya laksanakan karena menurut saya itu kan tergantung dari kita, ketegasan diri kita untuk membuat suatu disiplin di dalam diri kita. Tapi terkadang saya mau memulai terhambat, yaitu tujuan pelayanan.
tujuan pelayanan dalam arti begini, saya mencoba kompromi dengan suami buat ada waktunya kita harus istirahat di dalam tidur. Nah, terkadang kita udah mau laksanain tuh, tiba-tiba pasien datang tengah malam. Padahal kita baru setengah jam itu tidur. Nah, itu yang saya lihat bahwa keinginan kita ada, tapi situasi yang membuat keinginan itu tidak tercapai. Terus yang kedua, disiplin yang kita akan lakukan itu terkadang membuat kita bentrok. Karena apa? Karena ini disiplin seperti yang dikatakan Pak Paul itu perlu ketegasan. Nah, di sini saya banyak mengalami pertentangan dengan suami saya karena saya secara pribadi kalau bagi anak-anak itu di jam tidurnya itu tidak boleh lewat dari jam 9 bagi saya. Walaupun saya terkadang jam 9 itu belum balik ke rumah, masih di rumah pasien. Nah, kadang itu yang membuat saya tidak bisa satu pendapat dengan suami, karena terkadang kan namanya anak ini kalau namanya kita mau disiplinkan itu begitu sulit. Karena anak-anak lebih suka dengan orang tua yang mau menuruti keinginan mereka dibanding dengan kita yang tegas. Tapi saya terus belajar dan terus mendisiplinkan anak-anak saya karena saya pikir tidak selamanya mereka di hadapan kita. Ketika mereka sudah kita didik dari kecil untuk disiplin dalam hal waktu, dalam hal apapun itu, ketika mereka keluar dari rumah, ketika mereka jauh dari kita, maka mereka sudah siap dan mereka akan mengingat apapun itu yang diajarkan orang tua. Walaupun saya terkadang mereka bilang, mama ini ekstrim, katanya begitu. Sampai mereka bilang, mama ndak sayang sama kami. Gitu, karena kedisiplinan itu tadi. Karena kan namanya disiplin ini kan memang seperti kejam gitu kan. Karena kita perlu ketegasan. Nah, itu yang saya rasakan dan saya mau tanya nih sama Pendeta Paul mengenai yang hal pertama tadi, Pak. Ya. Bagaimana trik-trik saya supaya saya bisa di dalam kehidupan saya secara pribadi itu melaksanakan disiplin antara pekerjaan saya dengan waktu saya. Karena di satu sisi saya itu punya waktu istirahat, tapi di satu sisi lagi saya harus diperhadapkan dengan pelayanan ke pasien. Jadi ketika saya lihat teman-teman saya itu bisa membelakangkan pelayanan pasien, saya secara pribadi tidak bisa, Pak. Tidak tahu kenapa. Ya, Pak. Ya, itu, Bu. Pak. Terima Bu kasih. Vera gini, kan kita ini kan pelayan ya, dan kita juga harus tahu bahwa kalau kita sakit juga atau capek kan kita tidak bisa melayani. Kemarin kan saya temani istri itu ya, sering-sering ke rumah sakit ya. Itu kan mereka petugas itu kalau di rumah sakit pakai shift ya Bu ya, pakai shift. Tapi disiplinnya luar mereka jam sekian harus diperiksa, jam sekian harus obat kasih, pokoknya semuanya itu. Lah begini Bu, karena Ibu kan di lokasi daerah ini ya. Mungkin dalam suatu kesepakatan dengan tim gitu ya. Jadi harus ada ngobrol bersama gitu. Kalau jam begini ya saya juga perlu istirahat. Mungkin yang lain gitu ya. Mungkin yang lain bisa layani gitu. Karena memang yang sakit ini kita tiba-tiba 24 jam. Tapi Ibu harus ngomong. Kalau Ibu udah ngomong orang nggak tahu juga. Mungkin ada teman-teman yang lain Ibu sebagai bidan yang lain kan. Dan soalnya begini, kalau Ibu tidak disiplin begitu, wah ini itu yang tadi dijaga kesehatan itu. Kalau Ibu yang sakit, kalau gitu pasien korban banyak gitu ya. Jadi Ibu harus punya komitmen, jaga waktu atau diberikan saya jam sekian saya udah istirahat. Kita bukan menolak. Saya begini, saya ini kan dosen Bu, pelayanan
dosen di bagian okultisme. Tahu-tahu waktu itu di telepon saya jam 3 pagi, itu mahasiswa di asrama. Saya katakan, sorry, saya sebentar lagi mau doa. Kalian di situ mahasiswa, saya doa ajar kalian okultisme. Layani sendiri. Jadi saya nggak datang ke asrama di kampus, walaupun di sini sebenarnya dekat, paling 2 kilo. Jadi kita harus hal seperti itu, karena untuk diri kita juga. Jadi ibu dengan minta pimpinan Tuhan, ibu harus ngobrol atau sampaikan. Atau kepada kasih pengumuman, saya jam sekian saya istirahat. Dan saya nanti jam sekian bisa melayani. Itu tidak salah, ibu nggak salah. Karena ini sesuai dengan tadi bisa kedisiplin. Saya rasa itu aja sih Bu Vera ya. Jadi ibu bisa tahu sendiri. Jangan sampai ibu, saya aja tadi dibangunkan jam 3 karena ada kerasukan, tidak mau datang saya. Saya suruh mahasiswa saya. Ya, saya rasa itu. Benar Pak, Iya. seperti yang Bapak sampaikan. Tapi saya pernah itu Pak kejadian, saya dari jam 6 itu saya udah terbaring, saya sakit demam. Nah, jam 11 itu datang pasien yang luka koyak ininya. Jadi itu saya udah bilang sama suami, langsung aja suruh mereka ke lain. Mereka udah bangunkan petugas lain, tapi tidak mereka tidak ada yang mau bangun. Ya udah saya bilang, langsung aja ke rumah sakit saya bilang. Terus pergi lagi suami kasih tahu dengan pasien. Terus pasien bilang apa Pak? Pasien tidak ada uang katanya. Balik lagi suami saya bangunkan saya. Terus dengan berat hati, walaupun badan tadi dari sore saya udah merasa demam, akhirnya saya bangun Pak. Saya bangun, terus ya namanya manusia kan, rasa jengkel itu kan tetap ada Pak. Kita bukan robot, saya bilang. Saya bukan robot, saya perlu juga istirahat. Saya bilang, kalaupun dia enggak ada uang, saya bilang, ya udah pergi aja ini. Saya bilang gitu. Nah, suami bilang gini, "Mah, saya dampingi kamu. Saya yang tukang bersihkan lukanya." Katanya begitu Pak. Nah, sering itu kejadian Pak. Nah, yang hal-hal yang beginilah yang membuat selama saya mendengarkan kedisiplinan yang Bapak sampaikan tadi, saya berpikir begini, terkadang tuh saya doa sama Tuhan, Tuhan jangan kirim pasien, malam ini saya mau tidur nyenyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mau istirahat Pak, saya kabur ke kabupaten. Rumah saya kan ada di kabupaten. Nah, saya kabur ke sana, walaupun terkadang itu masih ditelepon Pak, masih ditelepon. Nah, baik Bu Vera, saya sudah tahu gini, Bu Vera, ini perlu Bu, kita sekali lagi saya katakan, kedisiplinan itu untuk kita ada jam-jam tertentu kita melayani, ya, ada jam tertentu kita berdoa, ada waktu kita makan, ada waktu kita istirahat. Ibu harus buat pengumuman begitu. Jam sekian saya jam istirahat, biar mereka ke bidan lain. Jangan pakai perasaan, karena ibu tadi kan agak apakah? Jangan pakai perasaan. Ibu tadi, aduh gimana saya bangun, nggak maksimal juga pelayanan kita. Sama dengan saya. Pernah itu jemaat, saya lagi ada di Bogor. Kalau ada di Bogor sih nggak apa-apa. Waktu itu saya ada di Bekasi. Kerasukan gitu, jam 12 malam. Saya bilang, saya ada di Bekasi. Saya panggil koordinatornya, kau datang ke situ. Layani itu. Masa saya datang dari sini? Kalau untuk doa ya boleh nggak apa-apa. Mau doa juga boleh. Saya doai dulu. Jadi saya sudah kita memang harus ada jam-jam tertentu itu Bu Vera ya. Jadi Ibu harus komunikasi ya dengan itu Ibu udah salah itu ya. Perlu istirahat ya. Jadi Saya itu dari saya ada teman-teman yang lain. Jangan pakai perasaan lagi ya Pak. Jangan pakai perasaan ya. Betul Bu. Ini kata Ibu Yudi, Ibu Yudi ini memang kalau bekas ASN begini nih, yang buat skala prioritas. Ya, betul banget. Harus ada skala prioritas Bu. Tidak semua bisa kita layani. Kalau kita semua melayani, nanti bebannya akan di kita juga gitu. Jadi mana yang harus itu? Skala prioritas ini tepat banget. Terima kasih Ibu Yudi untuk saran yang luar biasa. Dan ada Ibu Sari Sembiring. Silakan Ibu. Ya, shalom. Shalom. Terima kasih buat kesempatannya pagi hari ini.
menarik banget ya tentang kedisiplinan. Mohon koreksi buat pendeta Paul dan Ibu Lina ya. Ya, Kalau Ya. menurut saya dalam firman Tuhan itu kita belajar tentang ketekunan dalam melakukan firman Tuhan, dalam memperhatikan firman Tuhan. Output ataupun barometer dari ketekunan kita itu menghasilkan suatu kedisiplinan salah satunya. Nah, ketika kita sudah benar-benar dalam firman Tuhan, ketekunan dalam firman Tuhan, saya rasa kita bisa melihat barometer kedisiplinan kita ketika kita sudah benar-benar di dalam firman Tuhan, dalam melakukan ketekunan itu. Kayak seperti tadi baca Alkitab, kayak kita melakukannya, itu akan langsung terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari kita itu bentuknya dalam kedisiplinan itu. Ada suara dari Roh Kudus ketika kita sudah punya rule atau prosedur dalam kehidupan kita seperti bangun pagi, melakukan aktivitas dalam pekerjaan sekuler kantor. Itu mungkin kadang-kadang ada aja tantangannya untuk kita bisa keluar dari rule itu. Tapi kembali lagi, seberapa dalam kita bertekun di dalam firman itu sehingga memampukan kita untuk terus ada di dalam kedisiplinan kita sehari-hari. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus tentang firman Tuhan, mereka bisa melakukan kedisiplinan itu seperti tetangga kita. Kadang-kadang saya perhatikan mereka itu lebih tekun, bahkan lebih disiplin dalam kehidupan sekuler sehari-hari daripada kita yang sudah mengenal firman Tuhan gitu. Mungkin seharusnya kita lebih punya nilai lebih tinggi dalam kedisiplinan karena kita sudah ada di dalam ketekunan dalam firman Tuhan. Mungkin bisa ditanggapi Pak Paul tentang kedisiplinan ini bagi kita orang yang sudah mengenal Tuhan sama orang yang kadang-kadang belum mengenal Tuhan atau di luar dari agama kita, tapi mereka bisa lebih disiplin daripada kita. Mungkin itu. Terima Ya. kasih. Jadi betul Bu Saria, jadi saya punya jemaat, dia seorang pengusaha. Waktu ada beberapa jemaat yang ikut, beberapa bukan jemaat tapi orang Kristen. Lalu saya ngomong dengan dia, itu ada jemaat itu yang belum punya pekerja, bantu dong, kamu kan ada usaha. Maaf ya Pak Gembala, saya lebih bagus terima orang yang bukan Kristen. Kenapa begitu? Aduh, banyak alasan. Udah terlambat, nggak masuk, alasan pelayanan di gereja lah. Tapi orang yang nggak ke gereja itu dia datang lebih awal. Jadi aku mau nerima orang-orang yang tak usah gereja Kristen. Wah, ya itu ya betul Ibu Sari. Jadi kita begini saudara ya, sudah pengenalan kasih Allah, kasih Tuhan. Sejauh mana kita bisa mengerti tentang tadi kasih ke Tuhan. Kalau kita menalami tentang Kristus lebih dalam, pasti kita mau disiplinnya. Kita harus ada komitmen. Kan kita pekerjaan itu kan jadi saksi, jadi berkat. Ya, jangan orang di luar gereja aja dia disiplin. Kita yang sudah dengar firman Tuhan, alasanlah tadi, aduh, saya pelayanan. Waduh, jangan alasan pelayanan lah. Ya. Jadi itu waktu kau tepat waktu masuk kantor atau apapun di sekolah itu udah pelayananmu. Ya, saya katakan juga dengan mahasiswa. Kamu kalau praktek, kalau kau terlambat itu ya jadi berkat. Ya. Pelayananmu di sana, khotbahmu di sana kau menjadi teladan yang baik. Jadi betul itu Ibu Sari ya, ini kita memang harus ada ketegasan juga dengan sebagai orang percaya ya. Jadi jangan sampai batu sandungan gitu, jangan alasan pelayanan gitu. Ya saya kalau di gereja orang yang terlambat latihan musik atau apalagi kalau waktu ibadah udah jangan naik, turun. Apakah singer juga tak usah kalau terlambat. Ya saya rasa itu saja ya Bu Sari ya. Jadi kita memang harus lebih disiplin lagi. Terima kasih Bu Sari ya. Ya Bu Lina. Terima kasih Bu Sari. Betul Bu Sari. Apapun seperti yang Pak kasih. Paul Gulo katakan bahwa kalau di Kolose 3 ayat 23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, orang Kristen kita kadangkala tidak menjadi berkat
tidak menjadi disiplin karena menggampangkan dengan alasan pelayanan seperti yang Pak Paul Gulo katakan. Jadi kita pelayanan itu semua adalah tadi berkaitan juga dengan prioritas yang Bu Yudi katakan. Dulu ketika saya bekerja juga saya bilang, minta maaf kalau Senin sampai Jumat itu waktu saya bekerja. Jadi kalau mau spesial ada kegiatan di Senin sampai Jumat, harus diberitahukan seminggu sebelumnya, tidak dadakan sehingga saya bisa minta izin atau saya cuti. Hal seperti itu, sehingga kita berdisiplin dan di dalam kita bekerja orang juga melihat, oh enak nih orang Kristen nih benar. Karena banyak seperti yang Pak Paul Gulo hadapin, saya juga hadapin gitu. Kadang saya bilang sama kakak saya karena dia punya usaha, bisa nggak sih ini masukin? Aduh orang Kristen ya, males dah. Ntar alasannya ini itu kebanyakan alasan. Nah itu kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kenyataannya Iya, Bu seperti Lin. itu. Gitu. Ada Pak Dengan Yohanes alasan Putra itu, pelayanan. Bu Dina, Pak Yohanes itu. Pak Yohanes itu. Ya, silakan Pak Yohanes Putra baru masuk ya sepertinya. Pak Yohanes. Baru masuk Pak. Selamat pagi, Pagi, Bu Pak Dina, Yohanes. Pak Pendeta Paul Gulo, Ya, haleluya. pagi, Pak. Yohanes. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi, hambanya Pak Weni. Ada Pak Amin. Anton, semuanya. Shalom dan berkasih. Seru nih, rupanya lagi seru nih. Ya, demikian memang hambanya Pak Paul. Dinamika kehidupan ini ya seperti itu, tapi janganlah dibuat-buat, dibikin alasan, apalagi mendustai. Itu kan itu udah dibilang, dusta itu kan bapak segala dusta itu kan iblis gitu kan, seperti itu. Ya kita kalau memang salah ya minta maaf aja kan, seperti itu lebih enak, lebih terbuka. Karena apa? Kalau kebohongan dibangun oleh kebohongan itu semakin panjang ceritanya, semakin kagak karuan, semakin menjadi benang kusut. Bukan menjadi solusi, itu menjadi ruwet, menjadi ruwet. Lebih baik kita terbuka karena anak-anak Tuhan seperti itu. Seperti yang tadi di Kolose Ibu Lina bilang, ya kita perbuatlah untuk Tuhan. Harus dipersiapkan semuanya. Kalau memang untuk Tuhan harus dipersiapkan semuanya, termasuk pengorbanan kita, pengorbanan waktu, pengorbanan keluarga, pengorbanan dana, semuanya lah kalau untuk Tuhan. Udah konsekuensinya kalau ikut Tuhan. Kalau nggak mau ikut Tuhan jangan begitu gitu loh. Kalau memang mau ikut Tuhan harus begitu. Kalau nggak mau ikut Tuhan ya silakan gitu. Seperti itu. Karena apa? Tuhan kalau mendisiplinkan kita itu lebih ngeri Bapak Ibu. Untung masih didisiplinkan sama Pak Pendeta Paul Pontius. Kalau Tuhan yang disiplinkan lebih ngeri gitu loh. Kenapa? Hamba Tuhan begitu menegur tuh karena sayang. Karena sayang, Tuhan pun menegur karena sayang. Orang tua pun menegur bahkan menghajar karena dia sayang sama anak-anaknya. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih. Luar biasa Pak Yohanes Ya. peneguhannya. Ya Terima betul kasih. Pak. Jadi Terima kasih Pak Yohanes. Ya. anak-anak Tuhan harus sebenarnya jadi teladan. Begini Bapak Ibu, kita kan ada pelayanan setiap Senin berkat ini. Waktu itu jemaat pelayan itu ambil piring di meja. Saya bilang jangan. Mereka harus selesai makan, piringnya ditaruh di tempat, kan kita bukan cuci ya, jadi pakai daun itu. Dibuat di tempat sana. Saya tulis, makan harus buat di tempat. Dan awal-awal kan udah biasa, kalau orang kaum marginal itu kan hidupnya sembarang aja, minum pun juga sembarang. Saya bilang, gelas ini hanya sekali pakai, nanti pakai lagi. Ya, jangan buat sembarang. Lah, lama pertama kita memang ya pastilah ada yang ini, tapi lama-lama mereka bisa, saudara. Ya, kita kasih contoh tempat sampah, taruh piring di sini, ambil kopi tertib, ambil minum tertib, esnya jangan banyak-banyak, orang lain di belakang. Nah, jadi kita dengan cara kita tidak ya dengan lemah lembut. Jadi itu orang yang nggak kenal Tuhan bisa loh. Lah, makanya saya heran kalau saya ngomong sama hamba Tuhan, ini ada teman-teman. Kalau bisa jangan makan dulu. Pelayan-pelayan, melayani dulu ke marginal. Dulu saya sama-sama makan di atas di lantai 2. Sekarang semua hamba Tuhan makan di bawah. Sama-sama dengan mereka. Itu. Kita khotbah, nyanyi-nyanyi di atas, kita hebat. Tapi di bawahnya kita nggak ada prakteknya. Ini perlu. Ya, tapi tentu kita akan minta hikmah dari Tuhan. Jadi betul bila Pak Yohanes tadi, bahwa memang siap bayar harga. Kalau itu komitmen kan, disiplin itu. Jadi tidak hanya ngomong gitu, ya.
Ya, Bu Lina, terima kasih Pak Yohanes ya untuk peneguhannya. Ya, Mari terima kepada Ibu kasih Pak Lina. Yohanes. Terima kasih juga Pak Paul. Sepertinya, Ya. bukan sepertinya, waktu kita sudah lewat 6.34. Kita harus mengakhiri bincang-bincang dari firman Tuhan. Kemudian penerapannya luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Besok kita akan tetap setia di MGC Morning Prayer. Kita boleh ajak teman-teman kita untuk bersekutu di sini, bertumbuh dalam iman, dan terus menjadi berkat dan bersaksi melalui pelayanan nyata. Kita akan tutup persekutuan doa pada pagi hari ini di dalam doa penutup. Bolehkah saya meminta Pak Anton Thanos pimpin dalam doa penutup dan doa Bapa kami? Kemudian Pak